Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Yazida Ihsan, SPDI MPD, selaku narasumber pengajian pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Jamaah Pengajian Muhammadiyah Witsu dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari yang berbahagia ini, malam hari yang insya Allah mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersama-sama bergabung pada Zoom pengajian Muhammadiyah Witsu dari berbagai daerah manapun, dan insya Allah akan tergabung menjadi Zoom yang sangat istimewa pada malam hari ini. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Uswatun Hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, para sahabat, keluarga, beserta orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kami menghimbau dan mengajak Bapak dan Ibu jamaah sekalian untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung, agar kita dapat bersama-sama mengikuti pengajian pada malam hari ini dan tanpa adanya gangguan suara dari Bapak dan Ibu jamaah yang lain seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah bisa dipersilahkan untuk bertanya pada room chat, yaitu dengan mengetik pertanyaan pada room chat, dan nanti moderator akan membantu untuk membacakan pertanyaan tersebut pada saat sesi diskusi. Namun apabila Bapak dan Ibu jamaah menginginkan untuk bertanya langsung kepada narasumber, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kembali suara atau memberikan mode unmute pada saat sesi pengajian berlangsung. Kemudian untuk acara pada malam hari ini, tentu yang pertama kita awali dengan pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, kemudian yang ketiga sesi materi atau pengajian berlangsung, kemudian diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Witsu pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan, mohon berkenan Bapak Muhammad Isnawan untuk memberikan sambutan dalam pengajian pada malam hari ini. Pada beliau dengan segala hormat, disilahkan. Terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, anggota pengajian Zoomiyah yang setiap malam bertemu bersama kita sekalian. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, terima kasih pada Ustadz Yazida Ihsan, SPDI MPD, yang malam ini akan menyampaikan materi dengan tema kisah tarbawiyah dalam Al-Quran, khususnya untuk Nabi Zakaria dan Maryam. Saya kira ini satu tema yang cukup menarik, yang mungkin jarang kita dengarkan bersama-sama. Mungkin malam ini akan dengan satu ilmu baru dari Ustadz yang akan kita dengarkan bareng-bareng. Dan yang kedua, pada teman-teman sekalian yang masih ada di shelter pesantren COVID, tetap semangat, tetap bersangka baik kepada Allah, tetap berikhtiar agar tetap menjadi sehat. Insya Allah, semua yang menjadi amal ibadah kita ketika kita menerima cobaan Allah dengan ikhlas, dan kita berikhtiar untuk tetap sembuh untuk sakit yang kita derita saat ini. Termasuk mungkin malam ini kita masih harus mendoakan bersama Mbak Nita yang tadi malam masih bersama kita, tadi cek
PCR termasuk hasilnya positif. Jadi saya kira kita doakan bersama teman-teman sekalian yang masih terpapar COVID, semoga Allah segera menyembuhkan, segera lulus cum laude, lulusan COVID LC ya. Saya kira sudah banyak yang LC di tempat ini, bersama bergabung dalam alumni LC, alumni pesantren COVID. Saya kira ini luar biasa, termasuk banyak teman yang harus terpaksa menjadi master COVID karena 2 kali terpapar. Bahkan di PKO Jogja ada yang 3 kali jadi sudah doktor S3 terpapar COVID 3 kali. Saya kira ini satu hal yang luar biasa dan hari-hari ini masih sangat tinggi paparannya. Mari kita berharap pada Allah agar ini segera tuntas wabah yang luar biasa ini dan kita segera kembali pada suasana yang dulu lagi. Saya kira itu saja dari saya. Sekali terima kasih pada Ustaz Yahida yang akan menyampaikan materi pada malam ini dan semoga kita sekalian bisa menyimak sampai akhir apa yang beliau sampaikan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan Mas Irwan. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, anggota pengajian Zoom meeting yang tetap setia hadir setiap malam bertemu di ruangan ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Muhammad Isnawan yang telah memberikan sambutan dalam pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah yang baru saja bergabung dari daerah manapun, begitu nje. Sekali lagi kami menghimbau pada Bapak dan Ibu jamaah untuk tidak matikan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung. Nanti Bapak dan Ibu jamaah bisa untuk mengaktifkan kembali pada saat sesi diskusi atau ketika narasumber berdialog bersama Bapak dan Ibu jamaah seperti itu. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pengajian dengan tema kisah tarbawiyah dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Zakaria dan Maryam, yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Yazida Ihsan, SPDI MPD. Pada beliau dengan segala hormat disilahkan. Monggo Bapak. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana lil ibadah wa hadana ila tariqis sa'adah wassalatu wassalamu ala man la usafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Mambad. Yang kami hormati Bapak Moh Isnawan laku PWM Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah pada kesempatan ini diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perkumpulan Zoomiyah pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Pak Isnawan, pada kesempatan kali ini saya juga termasuk pendamping LC. Jadi istri saya itu baru keluar juga. Baru keluar dari isolasi mandiri ya. Tapi alhamdulillah karena hamil, kemudian saya juga khawatir juga. Tapi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dengan berzikir, berdoa, dan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, nikmat iman dan nikmat kesehatan pada malam hari ini. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita di dunia menuju akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk share screen ya. Jadi kenapa kemudian saya memilih untuk menyampaikan judul ini, sebenarnya ini sebagai curahan pribadi saya sendiri. Karena ketika saya punya anak pertama, itu anak saya enggak mau, saya gendong enggak mau, kemudian mandi juga enggak mau, makan yang enggak mau, tidur sama saya juga enggak mau. Akhirnya kemudian saya iseng-iseng buka ayat-ayat berkaitan dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ternyata banyak sekali kisah-kisah tarbawiyah dan semua ayat dalam Al-Quran sesungguhnya semuanya adalah ayat-ayat tarbawiyah alias ayat-ayat pendidikan yang kemudian orang bisa kemudian mengambil iktibar, mengambil ibrah dan lain sebagainya. Cuman terkadang kita hanya stepnya, mungkin makomnya, termasuk saya, makomnya hanya membaca saja. Padahal sangat banyak sekali. Seandainya mau membahas kaitannya dengan mungkin pandemi COVID atau kemudian wabah atau dan lain sebagainya, bisa kemudian membuka ayat Al-Quran teman-teman semua. Mungkin sakharu alim sab'a layali wa thamaniya ayyamin husuman fatarul qauma fiha sur'an ka'annahum a'jazun nahlin hawiyah. Kemudian taun apa jawabannya Nabi Musa dan lain sebagainya, itu banyak sekali kaitannya ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Cuman kadang-kadang
kita banyak pendekatannya kepada pendekatan burhani. Yang memang kemudian untuk saat ini otoritas yang paling berwenang untuk memutuskan COVID, kemudian memutuskan pengobatan dan lain sebagainya adalah dokter. Tapi kadang-kadang kita juga harus kemudian melihat pendekatannya bayani, kemudian pendekatannya irfani. Supaya apa? Supaya ini imun seseorang ketika imannya kuat, insya Allah imunnya akan kuat juga. Karena sesungguhnya tarbiyah, pendidikan, secara umum kan meliput banyak hal. Yang pertama mungkin kaitannya dengan diniyah, ketuhanan, terus kemudian istimaiyah, masyarakat, kemudian jasmaniah dan lain sebagainya. Jadi pendidikan bukan hanya belajar tentang ilmu-ilmu keagamaan saja, tapi banyak hal yang kemudian meliputi itu. Itu cuma pendahuluan dari saya. Izinkan saya untuk share screen ya. Bisa nggak ya? Mohon maaf saya dijadikan co-host. Kita masuk ke Oke, terima kasih. Kita masuk ke kisah-kisah tarbawiyah dulu ya, kaitannya dengan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu banyak, tidak banyak juga sih, terdapat dalam beberapa surat. Tapi kemudian yang akan saya jelaskan pada malam hari ini, mungkin keterbatasan waktu, efisiensi waktu dan lain sebagainya adalah dari surat Ali Imran. Dari surat Ali Imran, terus kemudian surat Maryam. Kebetulan surat Maryam itu saya juga iseng-iseng. Karena katanya kalau orang Muhammadiyah itu ketika mau punya bayi, ya semua ayat bagus semua. Saya iseng-iseng aja, Mbak. Baca surat Maryam, kemudian baca surat Yusuf, kemudian baca surat Ali Imran. Dan saya sangat tertarik, sangat terenyuh lah istilahnya. Jadi, oh ternyata Nabi saja cobaannya nggak main-main. Nabi saja yang kemudian manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian cobaannya nggak main-main. Yang katanya sih setiap doanya adalah mustajabah, itu pun sangat lama juga katanya dengan Nabi Zakaria. Saya izin share screen dulu ya. Oke, kita masuk ke nalar epistemologi terlebih dahulu. Kaitannya dengan teman-teman semua bahwa ya kita nggak bisa kemudian menutup mata bahwa ya memang untuk saat ini pandemi COVID ini memang sangat-sangat mengerikan. Bahkan saya juga agak trauma karena istri saya itu baru hamil kemudian terkena COVID, akhirnya juga isolasi mandiri juga. Tapi kemudian kita perlu juga memahami, toh kadang-kadang ketika kita terkena wabah itu posisi keimanan kita itu kadang-kadang malah di bawah. Jadi wah saya kena udah down, imannya sudah down, irfaninya nggak jalan, tapi kemudian dia dikira hanya rasio. Kadang-kadang orang harus minum degan atau minum vitamin C dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dari nalar epistemologi, kita harus kemudian kalau orang kena penyakit jangan-jangan itu dari dosa-dosa kita. Kemudian Allah memberikan cobaan kepada kita, kan bisa jadi kemudian. Maka kemudian kita harus kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca teks-teks ayat-ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Terus kemudian irfaninya juga harus jalan, spiritualnya kemudian ditingkatkan, intensitas beribadahnya dan kualitas beribadahnya juga harus dijalankan lebih baik. Itulah baik, mungkin bagi teman-teman kita harus dipahami itu. Terus kemudian kenapa kemudian kita harus memahami kisah? Karena dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang kemudian memberikan informasi kepada kita. Meskipun juga banyak sekali kisah-kisah Israiliyat atau kemudian diambil dari kitab Taurat, kitab Injil dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran ini adalah musaddiqul lima baina yadayhi. Jadi pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Makanya kemudian ada banyak kemujizatan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah aspek kebahasaan. Kemudian isyarat ilmiah, terus kemudian pemberitaan yang gaib. Kita tidak akan tahu secara benar, secara hak, tanpa kemudian ayat-ayat Al-Quran atau Allah menginformasikan kisah-kisah kepada kita. Contoh Jalut, Tolot, kemudian Zulkarnain, keluarga Imron, kemudian Maryam, kemudian Ashabul Ukhdud, Ashabus Sabt, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Makanya kemudian ayat-ayat ini digunakan supaya apa? Kita bisa kemudian mengkontemplasi. Kalian kemudian merenungkan sebenarnya maknanya untuk apa sih? Apakah cerita hanya sekedar dongeng belaka, kemudian kadang-kadang kita cuma karena Nabi Zakaria itu terkenal ceritanya lebih banyak ke agak sadisnya. Karena dulu waktu teman-teman kita waktu kecil, Nabi Zakaria itu ketika berdakwah kemudian masuk ke pohon, kemudian ditebanglah pohon itu. Tapi bukan hanya itu saja, tapi ada kisah-kisah yang memang kemudian sangat menarik buat kita. Terus kemudian, kenapa kemudian kita harus memahami kisah? Karena yang pertama adalah kadang-kadang
semua yang ada dalam Al-Quran itu menjadi benar-benar terjadi. Terus kemudian beberapa ulama menyatakan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu simbolik saja. Tapi kemudian kita lupakan itulah. Tapi kita masuk ke kisah Nabi Zakaria terlebih dahulu. Jadi ini laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi setiap kisah sebenarnya ada pembelajarannya, kemudian kita harus bisa mengambilnya, itu harus ada ibrah. Kita masuk ke Nabi Zakaria dulu. Saya masuk ke surat Ali Imran dulu. Jadi Ali Imran itu adalah saya kenalkan dulu ya. Ali Imran itu adalah keluarga Imran. Imran itu siapa? Imran itu adalah ayahnya dari Maryam. Ulang lagi. Jadi kalau teman-teman semua buka surat ke berapa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, itu adalah keluarga Imran yang di dalamnya kaitannya dengan cerita kaitannya dengan Nabi Zakaria, kemudian Ali Imran, kemudian Maryam sendiri. Jadi kalau kita buka wa qalat imra'atu Maryama wa qalat imra'atu Imrana inni rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa wa Allahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ayat ini menjelaskan ketika Hannah istrinya Imran itu dikatakan oleh orang-orang yang soleh karena tidak mengatakan karena tidak masuk nubuwah dalamnya. Itu kemudian ketika istri Imran itu mengandung, kemudian beliau sudah bernadar. Istri Imran itu adalah Hannah, sudah bernadar bahwa kelak suatu saat kalau anak ini lahir, dia akan dijadikan sebagai pelayan alias sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira, Imran kemudian istrinya mengira bahwa anaknya itu kelak akan menjadi seorang laki-laki karena yang dianggap sebagai abd itu adalah seorang laki-laki. Ternyata ketika lahir, Allah a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Dan bukanlah laki-laki itu seperti perempuan. Akhirnya kemudian lahirlah Maryam. Nah, ketika lahirnya malam, kemudian kaget juga, oh ternyata yang lahir perempuan, karena waktu itu Imran melalui mimpi dikaruniai keturunan laki-laki. Oh ternyata perempuan, dan kemudian Hannah pun kemudian menyerahkan kepada Zakaria. Dan ketika menyerahkan kepada Nabi Zakaria pun nggak cuma wakafalha Zakaria, tidak seperti itu. Tetapi kemudian ketika Nabi Zakaria akan mengasuh Maryam, itu melalui beberapa step. Yang pertama kemudian melalui pena, kemudian diambil oleh anak kecil, kemudian ternyata teman keluarga yang lain nggak terima, orang-orang yang lain nggak terima, terus kemudian melalui pena dilempar di sungai, kemudian yang hanyut ternyata miliknya Nabi Zakaria, belum terima lagi, kemudian lempar pena lagi, ternyata yang nggak hanyut punyanya Nabi Zakaria, dan yang berhak mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria. Makanya kemudian disebutkan ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam, maka kemudian Nabi Zakaria memberikan tempat kepada Maryam. Berupa mihrab. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin dalam rumah panjenengan sedaya, dalam rumah kita semua, itu ada tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mihrab. Kalau Bapak Ibu semua mungkin musola dan lain sebagainya. Dan tempat itu hanya dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya mihrab. Terus kemudian dijelaskan wa kaffala Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat wa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Nabi Zakaria itu ketika mengasuh Maryam sejak kemudian disapih, kemudian sampai umur sudah dewasa, remaja, kaget. Nabi Zakaria itu selalu kaget ketika masuk dalam mihrabnya Maryam, karena sangat-sangat menjaga sekali. Nabi Zakaria itu sangat menjaga sekali Maryam. Makanya setiap kali ulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wa wajada 'indaha rizqa. Ketika Maryam masuk di mihrab, maka kemudian dalam mihrab itu ada berupa rezeki, berupa buah-buahan. Diterangkan dalam kitab tafsir Jalalain maupun Ibnu Katsir, itu dijelaskan bahwa buah itu turun mungkin buah musiman ya, buah musim panas diturunkan kepada Maryam ketika musim dingin atau ketika musim hujan. Dan itu berbalik dan lain sebagainya. Maka kemudian
Nabi Zakaria juga kaget setelah itu, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu bahwa kadang kita juga mendoakan anak kita, tapi kemudian kewajiban terhadap anak kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, kadang-kadang terlupakan. Saya sendiri juga seperti itu. Waktu lockdown pertama, saya bisa kemudian anak saya kemudian waktu itu umurnya 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, waktu itu saya ajari surat An-Nazi'at hafal, Abasa hafal, terus kemudian itu sama Usakat juga apa dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah tidak lockdown itu juga bubar kembali. Makanya kemudian Bapak Ibu yang kemudian mungkin waktunya yang agak luang terhadap putra-putranya itu bisa kemudian mendampingi anak-anaknya. Jadi tugas pendidikan sebenarnya bukan hanya kaitannya dengan sekolahan saja, karena sekarang sekolahan pun mungkin 10% nggak sampai, dan yang paling mempengaruhi adalah orang tua. Makanya kemudian sekarang itu adalah yang paling utama adalah pendidikan bagi orang tua. Kemudian apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi ketika Nabi Zakaria itu kemudian melihat makanan banyak di hadapan Maryam dan kemudian dimakan oleh Maryam, hunalika da'a Zakaria. Jadi Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang di dalam surat Maryam nanti akan saya jelaskan bahwa Nabi Zakaria itu memperoleh anak itu ketika usianya 100 tahun. Ada juga yang menyatakan 120 tahun. Bayangkan kalau Bapak Ibu usianya seperti itu kan sudah wasta'ala susai bawa. Jadi udah kemudian kepalanya sudah putih semua, terus kemudian sudah nggak kuat lah, sudah pikun lah, dan lain sebagainya. Tapi kemudian doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada saya dzurriyyatan thayyibah, seorang anak yang kemudian thayyibah. Di tafsir dikatakan anak yang soleh. Tapi kemudian saya juga memahami bahwa thayyib itu adalah orang yang memang soleh, baik, tapi juga secara fisik adalah orang yang anak-anak yang memang baik. Dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria, kita lanjutkan di surat Maryam, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi Nabi Zakaria itu langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Jadi Allah mengingatkan bahwa dulu pernah ada seorang nabi rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, yang Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya, kepada Nabi Zakaria. Itu rahmatnya apa? Adalah seorang anak. Idna darabbahu nidaan khafiyya. Jadi Nabi Zakaria ini bahkan nabi saja ya, doanya ketika itu dikabulkan 70 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nidaan khafiyya, dengan doa yang sangat lembut sekali. Jadi kadang-kadang kalau kita doanya maksa, ya Allah saya sudah berbuat baik seperti ini, kenapa kok nggak kabul-kabulkan? Itu baru 1 bulan, baru 2 bulan dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Ayub juga seperti itu, Nabi Yunus juga seperti itu. Inna darabau nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Dan ketika itu Nabi Zakaria mengatakan qala rabbi inni wahanal admu minni. Ya Allah, saya itu sebenarnya tulang-tulang saya sudah nggak kuat, sudah mulai keropos. Wasta'ala ar-ra'su shayba, dan rambut saya itu sudah putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan saya tidak pernah menyerah, saya tidak berhenti untuk berdoa kepada panjenengan ya Allah. Makanya kemudian teman-teman semua, ya mungkin musibah ini sebagai pembelajaran juga buat kita. Baru kita 2 tahun, semoga tahun kedua ini atau tahun ketiga ini sudah kemudian kita lewat dari tahun-tahun seperti itu. Makanya kemudian Nabi Zakaria berdoa, saya tidak akan berhenti selama 70 tahun dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Nabi Zakaria alaihissalam yang kemudian juga mungkin menginspirasi bagi teman-teman semua yang kemudian belum punya momongan dan lain sebagainya, bahwa kita tidak boleh kemudian menyerah. Karena dalam surat itu juga dijelaskan, saya bacakan ya.
Wa inni hifdzul mawali min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fa habli min ladunka waliyya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Jadi Nabi Zakaria kenapa kemudian ya Allah saya anugerahi seorang anak supaya apa? Supaya dia bisa kemudian meneruskan perjuangan orang tua. Jadi kadang-kadang kita juga berpikirnya kan kadang-kadang sempit juga. Kita punya seorang anak, pengennya anaknya pengen jadi secara material oke. Tapi kadang-kadang kita juga secara agama, secara religiusitas kadang-kadang juga kita kesampingkan. Makanya kemudian yang paling dasar utama bagi anak, terutama untuk orang tua pendidikan paling dasar itu yang ditanamkan adalah pendidikan agama. Karena nanti ketika agamanya kuat, kemudian dia bertakwa, semua hal keilmuan itu akan mengikuti. Kan ada janji Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kita, mengajarkan kita hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian dijelaskan di situ bahwa ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi kemudian ketika Nabi Zakaria berdoa di surat Ali Imran, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Jadi 70 tahun itu yang dinanti-nanti nggak sia-sia. Kenapa nggak sia-sia? Karena Allah akan langsung memberikan nama itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu nama yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Yahya alaihissalam dan Isa bin Maryam. Nanti kalau waktunya cukup saya akan jelaskan kaitannya dengan Maryam. Karena antara Maryam, kemudian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu semua dan Nabi Isa itu waktunya hampir bersamaan. Karena Nabi Isa itu hanya terpaut 3 bulan dari Nabi Yahya alaihissalam. Maka kemudian ketika Allah berfirman seperti itu, kemudian qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati 'aqira wa qad balagtu minal kibari 'atiyya. Jadi kadang-kadang juga Nabi dari sifat manusiawinya sebagai sifat manusiawi itu juga bertanya-tanya, ya Allah, apa bisa saya kemudian punya anak padahal istri saya divonis mandul? Dan saya sudah tua sekali, apa bisa? Makanya kemudian langsung Allah kemudian mengatakan qala rabbuka wa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Jadi semua hal yang Allah memberikan izin kun fayakun, maka semua hal itu akan terjadi. Makanya Bapak Ibu, ada beberapa doa, ada banyak doa yang kemudian kita spesifik mendoakan anak-anak kita. Kadang-kadang Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doanya Nabi Zakaria. Terus kemudian Rabbi la tadarni fardan wa anta arhamur rahimin, kalau tidak salah itu juga doanya Nabi Zakaria yang konon katanya banyak digunakan oleh jombloan jomblowati untuk dapat jodoh. Padahal itu doanya Nabi Zakaria untuk memperoleh anak. Ada juga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati dan lain sebagainya. Itu juga ada juga kemudian ketika Nabi Ibrahim juga mulai agak kurang konsentrasi, mulai agak bingung juga Rabbana ini askantu min dzurriyyati, itu juga dijelaskan seperti itu. Maka kemudian Bapak Ibu, ketika Nabi Zakaria kemudian sudah tua, kemudian umurnya sudah 100 tahun, istrinya kemudian 90 tahun, barulah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Bagaimana caranya kemudian Allah memberikan putra, mendirikan rahmatnya berupa putra, itu fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Jadi itu Bapak Ibu yang tidak pernah bisa ditinggalkan kalau orang mendapatkan makom yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yusolli fil mihrab, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Maka kemudian malaikat datang, kemudian fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Allah, malaikat Jibril mengabarkan bahwa kelak Nabi Zakaria akan memperoleh anak bernama Yahya, musaddiqam bi kalimatin minallah. Jadi dia adalah yang membenarkan ayat-ayat Allah, berupa kemudian Taurat waktu itu. Bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura. Sayyidan itu adalah dia konon katanya beliau adalah seorang hakim yang kemudian menjadi panutan, wahasuro, dan orang yang kemudian dia bisa menahan diri dari nafsu syahwat terhadap perempuan.
wa nabiyyam minas sholihin, dan seorang nabi dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Yahya itu termasuk nabi yang diangkat sebagai nabi ketika waktu kecil. Jadi ketika teman-temannya bermain tuh Nabi Yahya sudah kemudian belajar kitab. Dalam surat Maryam dijelaskan, ya Yahya hudil kitab bi quwwah wa atainahul hukma wa ilma. Jadi sejak kecil sudah dikasih tuh, sudah menguasai, sudah belajar kaitannya Taurat, wa atainahul hukma wa dan kemudian dia sudah kemudian bijaksana, kemudian menjadi orang yang kemudian alim dan lain sebagainya. Itulah kemudian 70 tahun doanya Nabi Zakaria yang mohon maaf saya tanda kutip itu baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama baru 70 tahun baru dikabulkan. Jadi dengan kita gimana? Kadang-kadang kita juga kurang sabar. Bahkan kemudian saya juga kadang-kadang merenungkan kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah itu. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja'in dawujudiz zalal. Jadi kadang-kadang orang itu sudah bangga dengan ibadahnya, sudah bangga dengan amal solehnya. Ternyata dia kemudian mulai lupa bahwa sesungguhnya ibadah itu substansinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kebanggaan dengan amal kita, kebanggaan dengan ibadah kita, tapi tidak pernah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nabi Zakaria itu termasuk nabi yang sangat sabar dan memang sangat-sangat menyandarkan dirinya pada menyandarkan dirinya pada kepasrahan yang memang sangat-sangat bagus. Dan termasuk Nabi Zakaria itu yusari'una fil khairat. Jadi nabi yang memang ketika mendapatkan kabar sesuatu, mungkin saudaranya sakit dan lain sebagainya, maka dia yusari'una fil khairat, cepat-cepat membantu orang. Itulah kemudian yang memang harus kita pahami, bahwa tidak sembarangan ketika kita berdoa itu kemudian langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling tahu terhadap diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik buat kita. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi Nabi Zakaria itu sama Allah, wa atainahu hukma wa atainahu ya yahudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sabiyya. Jadi ketika kecil sudah menguasai Taurat, sudah kemudian menjadi nabi, wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Jadi Nabi Yahya itu diceritakan bahwa beliau adalah orang yang sangat penyayang terhadap semua orang. Bukan hanya kepada orang tuanya, tapi kepada semua orang. Dan kemudian Wahasura tadi disebutkan bahwa Nabi Zakaria itu termasuk orang biasa bisa kemudian dia tidak gampang tergoda terhadap perempuan. Bahkan bukan tidak gampang, tidak tergoda terhadap perempuan. Karena saya juga menemukan dalam surat Yusuf itu juga kadang-kadang anekdot itu kadang-kadang orang juga kemudian mengambil dari Al-Quran juga. Kadang, cantik banget seperti bidadari atau seperti malaikat. Ternyata dalam surat Yusuf sudah dijelaskan. Jadi ketika perempuan itu datang kepada Nabi Yusuf, kemudian melihat Nabi Yusuf cantik sekali, ganteng sekali. Nah, kemudian mereka dikasih pisau, terus kemudian mereka mengucapkan hasalillahi ma hadza basharun hadza illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia, ini malaikat, ganteng banget. Makanya Bapak Ibu, bisa mungkin kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada kisah-kisah dalam Al-Quran, supaya apa? Supaya setiap seperti ini, kita bisa kemudian mengambil pelajaran. Tadi saya terus terang ketika membaca surat Maryam, surat kemudian Ali Imran, dan lain sebagainya, saya merasa sebagai orang tua itu termasuk orang yang sangat bersalah. Satu, nggak pernah doakan. Mungkin doanya secara umur, Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Ternyata nggak cuma itu saja, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Dan ketika mendoakan nggak main-main, anak diajak ngaji, anak diajak sholat. Sementara saat ini orang tua nonton HP, anak nonton HP. Terus terang aja, saya juga seperti itu. Itulah kemudian seperti itu. Ini waktunya masih ada nggak, Mas? Masih Bapak, kalau masih Mas. Masih ya. Kita masuk ke Maryam. Jadi Maryam itu kenapa kemudian sebenarnya kalau kita ke konteks sekarang ya. Jadi kalau konteks sekarang kadang-kadang ada seorang perempuan hamil, nggak
punya ayah. Nah, kecenderungannya nggak mungkin. Kalau kalau kita pikirnya menggunakan logika, berbeda dengan Maryam. Maryam itu berasal dari, bahkan masyarakat ketika Maryam hamil, ketika didatangi malaikat Jibril, termasuk di dalam surat Ali Imran dijelaskan, di surat Maryam juga dijelaskan, nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Di Maryam itu dijelaskan seperti ini. Saya baca dulu ya, saya lupa juga. Wat fil kitab Maryam idin tabatan min ahliya makan syarqiyya. Jadi Maryam itu enggak jarang-jarang keluar dari mihrab. Jadi karena Hannah ibunya Maryam itu sudah sudah memasrahkan kepada Nabi Zakaria dijaga benar, maka kemudian Maryam itu jarang sekali ketemu dengan seseorang laki-laki kecuali mahramnya. Lah, kok tahu-tahu hamil? Kok tahu-tahu melahirkan? Kan pernyataannya dipertanyakan oleh masyarakat. Mungkin kalau kita sebagai masyarakat zaman dulu juga bertanya-tanya, bahkan dolim juga gitu, Pak. Mungkin loh ya. Terus kemudian ini yang badan min ahliya makanan syarqiyya. Jadi Maryam itu kebetulan waktu itu sedang haid, kemudian dia pergi ke daerah timur Baitul Maqdis. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan? Fattakhadhat min dunihim hijaba. Kemudian beliau membuat hijab. Jadi ketika pergi pun dia berhijab. Kemudian orang tidak kemudian sembarang melihat. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharon sawiyya. Jadi ketika sudah berhijab ditutup itu didatangi oleh malaikat Jibril. Maka kemudian kaget Maryam jarang kemudian melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya Allah, saya benar-benar bertinggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya didatangi seorang laki-laki. Terus kemudian apa? Qala innama ana rasulu rabbika la haba laki gulaman zakiyya. Kemudian Jibril alaihissalam berkata kepada Maryam, kamu bakalan dapat anak nih. Nah, terus kemudian kan kaget tuh. Dan kaget secara psikologis orang kemudian mau hamil nggak punya suami, mosok toh langsung hamil. Kan secara konstruk masyarakat juga akan dihina dicaci. Dalam ayat Al-Qur'an pun dicaci. Akhirnya kemudian singkat cerita Maryam hamil, kemudian banyak masyarakat yang kemudian hamil, kemudian melahirkan di bawah pohon kurma. Berbeda dengan teman-teman kita yang agama Nasrani, itu mereka memahami bahwa Maryam itu melahirkan di kandang domba atau di dekat kandang domba. Tapi Maryam itu dalam ayat Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu di bawah kurma, dan di bawah kurma itu ada kayak sungai kecil mengalir di situ. Kemudian dijelaskan faquli wasrabi qarri'aina. Nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Nah, terus kemudian singkat cerita fa'atat fi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Nah, inilah kalau kita mungkin secara umum, Maryam, kamu tuh sudah berbuat jelek, kamu berbuat zina. Langsung sama masyarakat, langsung otomatis seperti itu. Akhirnya apa? Maryam itu kemudian tidak puasa dari berbicara. Kemudian fasarat ilahi qalu kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiyya. Jadi Maryam itu nggak bicara, langsung menunjukkan ke bayinya, ini loh. Maksudnya isyarat ya. Ini loh, termasuk Nabi Zakaria ketika mau punya anak tidak bisa berbicara kecuali isyarat, kecuali selama 3 hari, 3 malam. Itu Nabi Zakaria. Maryam juga nggak ngomong apa-apa, kemudian menunjuk anak itu yang baru lahir, kemudian langsung apa? Isa bin Maryam langsung, qala inni Abdullah, saya itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya diberikan kitab dan saya dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi, termasuk Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa, itu dari Kristus sudah menjadi nabi. Itu wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya memberikan keberkahan, saya mendapatkan keberkahan aina ma kuntu, di mana saya berada. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu singkat cerita berkaitan dengan Maryam, bahwa sesungguhnya nggak sia-sia perjuangan seseorang ketika kita berdoa. Mungkin belum dijabai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kemudian ketika terkena penyakit, kemudian malah meninggal dan lain sebagainya. Itu mungkin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada banyak yang terkadang kita punya anak,
kadang nggak sadar, kita nggak memiliki tanggung jawab. Termasuk saya juga kadang-kadang seperti itu. Nggak pernah mendoakan, kadang-kadang juga dibiarkan, karena ribut disuruh mainan HP, dan lain sebagainya. Terus kemudian banyak doa-doa yang spesifik terhadap anak perlu kita lakukan juga. Itu sebagai ikhtiar batiniah kepada kita semua. Kadang-kadang kita banyak menggunakan pendekatan burhani supaya anak sukses disekolahkan sekolah yang tinggi. Didik dulu anak kita, masukkan dulu internalisasi atau kristalisasi dulu nilai-nilai ajaran agama. Itu termasuk Nabi Zakaria. Terus kemudian yang ketiga adalah kita jangan berputus asa dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang terakhir adalah senantiasa kita merespon kebaikan yang mungkin ada di depan kita. Gitu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin kalau cerita saya itu mungkin terlalu cepat, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri surat Ali Imran dan surat Maryam. Nanti ditambah surat Yusuf juga sangat-sangat menyentuh, surat Ibrahim juga sangat-sangat menyentuh hati kita. Bukan hanya menyentuh, jadi bukan hanya baper aja, tapi juga kita tahu konstruk sosialnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan pada Bapak Yazida Ihsan yang telah memberikan pengajian dalam malam hari ini. Untuk selanjutnya, monggo Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya. Untuk saat ini kami sambil memantau pertanyaan yang ada di room chat. Dan apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya secara langsung kepada narasumber, kami persilahkan untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu, Nggih, atau memberikan mode unmute. Monggo Bapak dan Ibu. Sepertinya nggak usah bertanya, daripada saya mengharami lautan, Pak. Monggo Bapak dan Ibu, kalau di sesi diskusi ini Bapak dan Ibu tidak untuk raise hand juga tidak masalah, karena kami agak kesulitan kalau misalnya melalui raise hand. Bapak dan Ibu langsung mengaktifkan suara saja dan langsung bertanya kepada narasumber begitu, agar untuk memudahkan Bapak dan Ibu jamaah juga. Saya sambil memantau yang ada di room chat. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan Bapak. Terkait dengan penjelasan tadi, itu banyak membahas tentang parenting gitu ya Pak ya. Jadi banyak membahas untuk anak gitu. Adakah doa-doa khusus dari doa Nabi Zakaria dan juga Maryam terkait dengan pola asuh atau anak, melihat dari anak yang sekarang banyak yang sudah melanggar norma dan juga aturan-aturan yang lain yang ada di masyarakat gitu, sehingga orang tua merasa bahwa udah kewalahan gitu Pak. Jadi adakah doa-doa khusus tadi? Monggo Bapak. Adakah doa-doa khusus kaitannya berkaitan dengan anak? Sebenarnya saya nggak begitu tahu banyak ya. Setahu saya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak saya, keturunan saya, muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi supaya anak saya itu mendirikan sholat. Kenapa kemudian orang mendirikan sholat? Karena kan ibaratnya dalam hadis itu kan idza sholat sholaha sairu amalihi, idza fasadat sairu amalihi. Jadi orang kemudian kalau awalnya mungkin sholatnya main-main, sholatnya kemudian terpaksa dan lain sebagainya, tapi kemudian ketika dewasa, meskipun dia senakal-nakal apapun, tapi kemudian ketika masih sholat, Pak, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Itu. Dan terus termasuk kenapa kemudian saya menyatakan bahwa anak itu sebagai investasi bagi orang tua. Karena kalau kita tidak ngajar, yang mendapatkan amal jariah adalah guru-guru kita.
Karena iman juga tuh. Karena kan awalatun sholihun ya Allah. Jadi seorang anak yang soleh yang mendoakan dia. Coba kita kemudian dari awal mengajarkan anak kita Al-Fatihah, maka kemudian sampai akhir hayatnya, maka kemudian anak-anak kita akan menanam ketika anak kita sholat, kita akan mengetam hasilnya. Itu. Ada juga doanya Nabi Zakaria yang tadi saya sudah jelaskan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karunialah saya seorang anak yang dzurriyyatan thayyibah, seorang anak yang secara iman dia orang yang soleh, terus kemudian secara fisiknya baik. Mungkin thayyibah juga dikatakan ada yang menafsirkan soleh, ada yang menyatakan thayyib itu bagus fisiknya juga. Ada juga kemudian Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Kenapa kok dia harus qurrata a'yun? Karena setiap amal perbuatannya enggak kemudian ruwet juga. Dan kadang tidak semua, bahkan Nabi juga ya. Nabi Nuh, terus kemudian Nabi Lot, istrinya juga enggak soleh, anaknya juga istrinya enggak solehah, anaknya enggak soleh dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang juga sebagai ujian kesabaran kita juga. Makanya kemudian doa itu menjadi ibaratnya silatul mukmin, alias senjatanya orang-orang yang beriman. Itu. Ada juga yang doanya Nabi Ibrahim ketika di Ka'bah itu saya lupa. Itu ada ketika Nabi Ibrahim juga pasrah juga Nabi Ibrahim ketika yang Rabbana ini askan tuming dzurriyyati. Saya lupa, saya sudah jarang baca surat Ibrahim sih. Itu jadi ketika Nabi Ibrahim pasrah kemudian meninggalkan Ismail di Mekah, itu kan kemudian ini askang tuming dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, saya sudah pasrahkan ini kepada panjenengan. Terus kemudian kadang-kadang di doa juga supaya tidak diganggu oleh setan dan lain sebagainya. Itulah kemudian ikhtiar kita. Nah, terus kemudian doa, apakah kemudian doa saja cukup? Ya tidak cukup juga. Karena orang tua itu kan sebagai figur al-uswah hasanah. Jadi kalau orang tuanya kadang-kadang misuh, ya itu dulu jika ini, saya terus terang aja. Kadang-kadang kalau kemana pergi sama istri, saya nyentel dangdut. Nah, itu anak saya bisa nyanyi itu. Saya bertobat itu akhirnya kan. Jadi saya nggak nyentel dangdut lagi, udah ngaji ya. Itu kan juga seperti itu. Jadi seorang ayah itu, ayah, ibu itu menjadi figur utama bagi anak. Jadi kalau ayahnya sukanya misuh, ayahnya suka mainan HP, awalnya anak protes, ya kenapa mainan HP? Tapi lama-lama anaknya juga mainan HP juga. Gitu. Jadi doa paling utama, terus kemudian perilaku dari orang tua juga utama. Terus kemudian lingkungan juga akan mempengaruhi. Itu. Contoh lingkungan yang mempengaruhi adalah lingkungannya Nabi Lot, yang kemudian kaumnya homoseksual. Terus kemudian kaumnya Nabi Nuh dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yazida atas jawaban yang diberikan. Kalau di sini sudah ada notifikasi dari Ibu Yaumil Falihah untuk resen. Monggo Ibu ingin bertanya atau berkomentar, monggo Ibu. Oke, suara saya jelas Mas? Jadi, sampun Ibu, sudah jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ingin bertanya pada Pak Yazida. Sebelumnya sangat bagus ya uraiannya tadi tentang pelajaran ibroh-ibroh yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ada tentang ilmu parenting dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, Pak Yazida, jadi kalau dalam keluarga itu kan ada beberapa bentuk keluarga, seperti kadang ada yang di keluarga itu tidak utuh gitu ya, seperti suaminya sudah meninggal sehingga istrinya harus menjadi single parent, ataupun sebaliknya gitu, istrinya meninggal ayahnya jadi single parent gitu kan. Jadi anaknya itu tidak utuh mendapatkan pendidikan dari ayah dan bundanya, seperti itu ya. Tapi kadang juga banyak yang beruntung gitu, dibesarkan oleh ayah dan ibunya secara utuh gitu. Nah, kalau di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran gitu ya, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya ada Nabi Isa gitu ya, yang terlahir
tanpa memiliki seorang ayah gitu. Ternyata beliau juga bisa tumbuh menjadi seseorang yang memiliki akhlak, beragama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dewasa ini gitu ya. Kalau ada anak-anak yang dalam tanda kutip nakal gitu ya, yang sering disalahkan itu lebih kepada ibunya gitu. Karena di dalam masyarakat kita gitu ya, kadang perempuan itu dianggap bahwa dia itu memang adalah sosok pertama gitu yang wajib mendidik anak di rumah gitu. Sedangkan kalau ayah itu dia lebih pada perannya itu di ranah publik, sedangkan perempuan itu di ranah domestik seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yazida, ada nggak sih gitu ya kisah di dalam Al-Quran maupun hadis gitu yang menjelaskan bahwasanya ada kok nabi kita gitu ya atau tokoh-tokoh dalam Islam yang dia itu ibunya juga wanita karir gitu loh, atau ayah dan ibunya itu sama-sama orang mempunyai peran di publik gitu, tidak hanya di rumah saja. Jadi ibu itu juga bisa mengajar di luar seperti itu, mengejar karir dan lain sebagainya. Untuk apa ya, menjadi legitimasi bahwasanya wanita itu tidak apa-apa loh berkarir gitu ya. Tidak selalu tidak melulu harus perempuan yang diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak di rumah. Karena belakangan ini kan sering muncul keluhan-keluhan ibu-ibu muda gitu ya. Sekarang itu pekerjaan kita malah jadi bertambah karena harus mendidik anak-anak di rumah yang seharusnya mereka sekolah malah sekarang jadi di rumah saja gitu. Kita harus ekstra mendidik mereka seperti itu. Sedangkan bapak-bapak itu merasa itu tugas istri seperti itu. Nah, tadi Bapak yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih sosok apa ya dalam sejarah gitu yang menceritakan bahwasanya ada seorang yang sukses padahal ibunya itu tidak hanya jadi ibu rumah tangga saja gitu loh, tapi dia juga berperan di ranah publik. Seperti itu Pak Yazida, terima kasih. Ini langsung dijawab moderator. Langsung Mas, langsung. Oh, oke. Kaitannya kalau ada nggak sih secara spesifik tokoh perempuan yang kemudian bukan tokoh perempuan ya, laki-laki single parent yang kemudian dia berkarir, kemudian anaknya juga monggo oke. Bapak untuk Itu ya, pertanyaan langsung Bu Yamil ya? jawab saja. Oke, Pak Nuwun. Jadi saya nggak bisa jawab kaitannya dengan pertanyaan Bu Yamil. Mungkin Bu Yamil sendiri yang kemudian perempuan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena saya itu juga kadang-kadang juga gini, sebenarnya kalau seandainya seorang laki-laki itu bisa mendampingi anak dengan konsen, dengan secara baik, anak itu lebih mendengarkan ayah kok daripada ibunya. Karena mungkin ibunya itu lebih pendekatannya lebih ke emosional. Kalau ayah kan mungkin emosionalnya masih bisa ditahan lah, masih bisa main-main lah, masih bisa duduk-duduk mendampingi. Kalau ibu-ibu kan enggak. Kalau ibu-ibu ditinggal masalah, ditinggal nyuci lah dan sebagainya. Cuman kadang-kadang kita sebagai seorang ayah itu juga agak gimana gitu. Ketika anak di rumah ditinggal ibunya kerja, ya ditinggal tidur aja sama ayahnya gitu. Padahal enggak, saya juga ini secara eksperimen secara kecil-kecilannya. Saya itu terus terang dulu waktu belum di AD, ketika itu saya berangkat habis subuh, jadi jam 5 itu saya berangkat, pulang jam 5. Anak saya nggak mau sama saya terus terang, bahkan semua hal itu harus diurus oleh ibunya. Tapi kemudian saya pindah ke WAD, itu saya kemudian berangkatnya nggak begitu pagi banget. Tapi anak-anak saya juga udah mau. Terus kemudian saya dampingi setiap mainan, saya dampingi. Dia cuman mainan hewan-hewan itu saya ikut. Cuman saya menyebutkan amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Nah ini apal juga. Awalnya dulu waktu 3 tahun tabaroka, saya hafalkan tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga lama-lama hafal juga. Cuman kadang-kadang bukan kedekatan kita tidak intens terhadap anak, dan kita nggak kemudian tahu ilmunya kaitannya dengan parenting. Terus kemudian secara spesifik ada nggak sih? Ya saya nggak tahu Mbak Bu Yamil. Saya terus terang nggak tahu apakah ada tokoh yang kemudian memang konsen dalam bidang itu, dia karirnya oke, anaknya juga oke. Kadang-kadang juga karirnya oke, ternyata rumah berantakan juga gitu. Dan terus terang saya akan pemikiran saya akan konservatif.
Saya lebih cenderung madrasatul ula. Karena apa? Secara emosional, kedekatan, kasih sayang, itu yang Hanan, yang tadi Hanan saya jelaskan di cerita Nabi Yahya, itu hanya dimiliki oleh seorang ibu. Kalau ayah lebih tegas. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yazida atas jawaban yang sudah diberikan. Mohon maaf, tadi saya sempat keluar dari Zoom, Bapak. Tadi saya lihat ada pertanyaan yang ada di room chat. Mohon izin untuk Pak Yazida langsung menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya sudah tertera di room chat, Bapak. Mohon maaf, saya tidak bisa membacakan karena saya lihat lagi chatnya sudah tidak ada begitu. Jadi karena sempat keluar tadi dari Zoom. Pertanyaan dari Ustadz Anton Yudana, bagaimana mengimplementasikan dalam kurikulum pendidikan keluarga dan pendidikan formal kita sehingga seimbang antara Burhani, Bayani, dan Irfani? Nun sangat. Jadi saya terus terang aja. Jadi nalar Bayani dan Irfani itu kalau saya kecenderungannya dibangun oleh keluarga terlebih dahulu. Karena rata-rata kadang-kadang anak kita itu terlambat. Orang tua sudah lepas, kemudian dimasukkan SD, SD-nya bagus, pelajaran agamanya juga bagus. Tapi karena sudah telat, terpengaruh oleh lingkungan, kadang-kadang malah mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi harus ada sinergisitas antara kemudian keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan. Kemarin waktu awal-awal corona itu kan yang dibabat habis kan guru-guru. Ya guru-guru mau gimana lagi, mau internalisasi nilai seperti apa? Toh mereka cuma bisa ngasih soal-soal juga. Terus kemudian kalau mau Zoom, mau Meet juga yang di desa-desa juga nggak bisa. Itu. Nah terus kemudian apakah nalar-nalar Burhani, Bayani, dan Irfani bisa dibangun? Bisa. Jadi melalui al-uswah al-hasanah. Kemudian kalau kita mungkin logikanya, pengembangan logikanya yang simpel-simpel saja untuk anak. Kadang-kadang kan kita merasa, wah dulu belajar matematika untuk belajar fisika. Kalau saya sih cenderungannya nggak begitu amat. Karena saya nggak suruh main aja. Cuman kadang-kadang harus didampingi, kalau ngaji-ngaji secara tidak sadar loh ya. Kalau saya secara tidak sadar, terus kemudian dimasuki internalisasi nilai. Bahwa, oh ini kenapa nggak boleh? Itu kan ada hal-hal yang mempengaruhi. Gitu. Jadi terkadang kita lebih banyak kemudian, ayolah anak bisa baca dulu lah, ayo anak bisa berhitung dulu lah, ayolah anak bisa langsung hafalan lah. Tidak seperti itu, karena dunia anak berbeda dengan anaknya, bukan berbeda dengan putranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kalau beliau lahir sudah dari Nabi, nggak kemudian main-main seperti anak kecil. Tapi kalau anak kecil, ya itu juga sebagai seorang anak ya kewajibannya mereka adalah main-main. Tapi kemudian kita juga harus menginternalisasikan nilai berkaitan dengan itu. Dan juga saya terus terang aja, kadang-kadang kita nggak pernah menyadari dalam surat Ali Imran dijelaskan zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Kadang-kadang kita juga, anak kita agak nakal sedikit nangis, kemudian kita luluh, nggak bisa juga. Karena apa? Syahwat itu wanita wal banin wal qanatiril muqantarah bisa kemudian menjebloskan kita ke neraka, bisa kemudian menjebloskan kita ke surga. Tapi juga harus kita pahami bahwa hidup itu kemudian nggak semua anak bakalan soleh semua. Kita harus juga menyadari. Karena ada cobaan-cobaan bukan kita sendiri. Mungkin itu. Ya. Baik Bapak, sebelum dilanjut mohon izin Pak Yazida untuk karena tadi saya sudah keluar dari Zoom, mohon berkenan untuk memindahkan hostnya di Bapak. Sepertinya sudah. Belum Bapak, soalnya hostnya berpindah. Jadi saya bisa untuk memantau untuk jamaah yang masih aktif suaranya. Mungkin pertanyaannya baru itu Ustaz. Sabutan, saya enggak tahu lagi. Oh, nje. Mohon maaf Bapak, maksudnya saya dijadikan co-host karena di situ iya. biar bisa memantau untuk jamaah yang belum lihat suara. Bu Utami itu yang. Nje. Bu Utami mohon untuk di mute dulu. Nje. Yes, sudah. Nje, sampun. Nah, sudah. Baik, karena sekarang menunjukkan waktu pukul 20.43, mungkin langsung memberikan kesimpulan saja Bapak untuk pengajian pada malam hari ini, kesimpulan dan juga pesan untuk para jamaah semuanya. Monggo Bapak.
Oke, kalau kesimpulan saya oke Mas, tapi kalau pesan enggak oke. Karena sama saja saya menggarami lautan. Jadi saya mengajak pada diri saya sendiri, ya kita perlu membuka kembali kisah-kisah berkaitan dengan dalam Al-Quran. Karena semua ayat-ayat Al-Quran, baik itu sifatnya ceritanya yang antagonis atau ceritanya protagonis, pasti ada hal-hal yang kemudian secara substansial menjadi ibrah bagi kita. Yang kadang-kadang dalam kisah saya lupa ayatnya itu ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun aja waqulu qaulan layyina, di perkataan-perkataan yang lembut kepada Fir'aun yang orangnya kejam juga bihuna abnaakum yastahyuna nisaakum aja sama Allah diberikan pesan seperti itu. Makanya kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, alangkah baiknya mungkin di sela-sela waktu kita kemudian belajar kembali ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya membaca saja, tapi kemudian menyelami. Mari kita belajar, kemudian mungkin bisa mengambil ibrah yang terdalam bagi kita. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Yazidah Ihsan yang sudah memberikan pengajian pada malam hari ini, dan tentunya pengajian pada malam hari ini Bapak dan Ibu merupakan pengajian yang insya Allah kita mendapatkan banyak ilmu terkait dengan kisah tarbawiyah di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Zakaria dan juga Maryam, seperti itu. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak pada Bapak Yazidah Ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlimpah keberkahan, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sekali lagi kami menginformasikan pada Bapak dan Ibu jamaah yang ingin mendapatkan informasi pengajian bisa mengakses link yang ada di room chat. Nanti Bapak dan Ibu langsung tergabung pada grup WA. Namun apabila Bapak dan Ibu jamaah kesulitan untuk mengakses link tersebut, Bapak dan Ibu jamaah bisa bisa menghubungi kontak person yang ada di poster yang Bapak dan Ibu dapatkan. Kemudian apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin menyebarluaskan informasi pengajian ini, karena pengajian ini untuk umum jadi Bapak dan Ibu, jadi bukan hanya untuk golongan tertentu saja, melainkan terbuka untuk umum dan boleh dari manapun. Termasuk saya malam ini dari Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti pengajian. Begitupun dengan Bapak dan Ibu jamaah yang mungkin jamnya ada yang dari waktu Indonesia bagian Barat, ada juga dari waktu Indonesia bagian tengah, seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu jamaah yang sudah hadir mengikuti pengajian pada malam hari ini. Insya Allah link YouTube untuk pengajian pada malam hari ini juga akan kami share melalui grup WA. Begitu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat dan salam barokah untuk kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yazidah. Sama Ustaz, saya mohon maaf. Makasih ya Mas. Sama-sama Ustaz, watunun, nyun ngapunten. Saya mohon live. Ada nun. Sehat selalu. Semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Isnawan. Pak Bisa Isnawan. sehat-sehat Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Ya. Mbak Ria semuanya. Ya, Izin live. Monggo, makasih teacher. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya live dulu. Yuk, pamit semuanya. Assalamualaikum. Nun. Salam sehat semuanya. Ya.